mulai seminarnya teman-teman. Saya selaku moderator akan memulai acara kegiatan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Terima kasih telah dapat bergabung di Meet pada hari ini untuk melaksanakan seminar dari narasumber hari ini termasuk saya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, perkenalkan, nama saya Kurato Aini. Teman-teman bisa manggil saya Aini dengan NPM 226910722. Jika ingin menghubungi saya bisa lewat Instagram saya yaitu Kurato30 atau melalui email saya yang tertera di PPT. Selanjutnya, materi yang saya bahas yaitu mengenai strategi pemecahan masalah pembelajaran di SD. Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi rangkaian kegiatan yang terstruktur yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu secara efektif dan efisien. Strategi ini melibatkan guru dan siswa dalam proses pembelajaran serta pengaturan materi yang disampaikan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan baik. Komponen utama strategi ini meliputi tujuan pengajaran, peran guru dan siswa, materi pelajaran, metode, dan media pengajaran, serta aspek lainnya yang mendukung proses belajar mengajar. Strategi pembelajaran juga mencakup pemilihan metode dan teknik yang sesuai dengan karakteristik siswa, kondisi sekolah, dan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Contoh strategi pembelajaran yang sering diterapkan antara lain yaitu pembelajaran kooperatif, diskusi, pembelajaran inquiry, pembelajaran berbasis masalah, serta penggunaan teknologi sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa. Singkatnya, strategi pembelajaran adalah pola kegiatan yang dipilih dan digunakan secara terencana untuk menghidupkan proses belajar mengajar, menggali potensi siswa, dan memastikan pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Selanjutnya, masuk ke artikel pertama saya yang berjudul Problematika dan Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia di Sekolah Dasar dari Jurnal Basic Edu. Permasalahan yang saya dapat dari artikel saya yang pertama ini, lagi-lagi tidak jauh-jauh dari siswa merasa jenuh dan kurang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia karena jumlah teks bacaan yang banyak. Siswa juga belum mampu membaca dan menulis dengan baik, sehingga kesulitan dalam membuat dan menghubungkan kalimat dengan EYD yang benar. Ketiga, guru mengalami kesulitan dalam memilih metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa yang berbeda-beda. Solusinya, setiap sekolah pasti melakukan ini, yaitu melakukan kegiatan literasi 15 menit setiap hari. Karena hal ini dapat membuat siswa beradaptasi hingga terbiasa membaca teks bahasa Indonesia yang sangat panjang. Dapat melatih fokus mereka juga, jadi mereka bisa lancar membaca. Solusi yang kedua, menggunakan teknik ice breaking untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Ice breaking ini bisa dilakukan sebelum pembelajaran dimulai atau di tengah-tengah pembelajaran atau saat pembelajaran setelah berakhir, agar siswa lebih bersemangat dan kembali termotivasi untuk tetap fokus mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, ada penggunaan media yang variatif, model yang beragam seperti cooperative learning, dan menggunakan strategi menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Di dalam artikel ini pun, guru sudah menggunakan model dan metode di dalam pembelajarannya. Keempat, pembiasa menggunakan bahasa Indonesia, serta memberikan pemahaman cara menulis dengan EYD yang benar. Solusi tersebut muncul karena pada artikel yang saya ambil ini, siswanya masih suka menggunakan bahasa daerah. Sehingga butuh pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia yang lebih lanjut.
Metodologinya pada artikel ini yaitu penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Jenis pendekatannya juga pendekatan deskriptif. Teknik pengambilan sampel yang digunakan berupa purposive sampling, yaitu peneliti menggunakan penilaian atau pertimbangan memilih anggota populasi yang dianggap paling relevan atau paling tepat untuk dijadikan sampel dalam penelitiannya. Subjek penelitiannya itu ada Bu Guru Ibu Lilis dan Ibu Ana, serta siswa kelas 2 dan 5 Sekolah Dasar Muhammadiyah Trenggalek. Teknik pengambilan data dengan observasi dan wawancara. Instrumen yang digunakan yaitu lembar observasi dan lembar wawancara. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari artikel saya yang pertama adalah bahwa permasalahan seperti kurangnya minat siswa dan keterampilan menulis yang rendah dapat diatasi dengan solusi seperti kegiatan literasi harian, penggunaan metode pembelajaran yang variatif, dan metode pembelajaran yang menarik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan bahasa siswa. Masuk ke artikel saya yang kedua, mengenai strategi efektif untuk mengatasi permasalahan pembelajaran IPS guru sekolah dasar dari jurnal Ilmu Pendidikan. Permasalahan yang saya ambil, permasalahan yang ada di dalam artikel ini, lagi-lagi tidak jauh-jauhnya dari rendahnya minat siswa terhadap pembelajaran IPS. Berdasarkan wawancara dengan guru, hampir semua guru menyatakan bahwa salah satu tantangan terbesar yang dihadapi dalam mengajar IPS adalah rendahnya minat siswa terhadap mata pelajaran ini. Siswa cenderung menganggap IPS sebagai mata pelajaran yang membosankan dan sulit dipahami. Sebagian besar, siswa lebih menyukai mata pelajaran bersifat praktis dan interaktif, seperti IPA ataupun matematika. Yang kedua, adanya kurang menggunakan media pembelajaran yang inovatif. Dari hasil observasi, atau di dalam artikel ini ditemukan bahwa media pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran IPS sangat terbatas. Guru masih terpaku pada penggunaan buku. Hanya sedikit guru yang menggunakan media visual atau digital. Misalnya pada topik sejarah, guru hanya menjelaskan peristiwa melalui buku teks tanpa adanya ilustrasi visual yang dapat membantu siswa membayangkan peristiwa tersebut. Yang ketiga, minimnya penerapan metode pembelajaran aktif. Saat peneliti melakukan observasi di kelas juga menunjukkan bahwa metode pembelajaran aktif seperti diskusi, simulasi, atau permainan peran jarang diterapkan. Guru hanya sering menggunakan metode ceramah atau penugasan individu. Sebagai akibatnya, siswa menjadi pasif dan kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Solusinya, yaitu meningkatkan minat siswa dengan metode pembelajaran aktif. Melalui diskusi kelompok, simulasi, dan permainan peran, siswa dapat belajar untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan menghubungkan materi IPS dengan kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada integrasi teknologi dalam pembelajaran IPS. Misalnya penggunaan video pembelajaran, simulasi komputer, dan sumber daya digital lainnya untuk membantu siswa memahami konsep yang sulit, seperti peristiwa sejarah atau letak geografis. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Lingkungan belajar yang positif dapat membantu siswa merasa lebih percaya diri untuk berpartisipasi dalam proses pembelajaran ini. Guru juga dapat menggunakan pendekatan yang lebih personal dalam mengajar, seperti memberikan umpan balik yang konstruktif, memotivasi siswa untuk berani mengungkapkan pendapat, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara kolaboratif. Yang keempat, adanya pelatihan dan pengembangan untuk guru. Guru yang telah melakukan pelatihan ini pasti akan mampu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dengan begitu, para siswa akan dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga siswa siap untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan. Pelatihan yang berkelanjutan bagi guru tidak hanya membantu mereka untuk lebih percaya diri dalam menggunakan teknologi, tetapi juga meningkatkan kemampuan dalam merancang pembelajaran yang interaktif dan menarik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif.
Subjek penelitian ini adalah guru IPS di SD yang telah memiliki pengalaman minimal 5 tahun dalam mengajar. Siswa kelas 4 hingga kelas 6 juga dilibatkan dalam penelitian ini untuk melihat respon siswa terhadap strategi yang digunakan oleh guru di dalam pembelajaran. Data dikumpulkan melalui 3 teknik utama, yaitu wawancara, mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang dimana data diidentifikasi berdasarkan tema-tema tertentu yang berkaitan dengan permasalahan pembelajaran IPS dan strategi yang diterapkan oleh guru. Kesimpulannya, dukungan dari sekolah dan pelatihan guru sangat penting untuk mengoptimalkan hasil pembelajaran IPS di SD. Upaya ini diharapkan mengoptimalkan hasil pembelajaran IPS di SD. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan minat siswa dan keterlibatan mereka dalam proses pembelajaran. Penggunaan media inovatif dan teknologi membuat pembelajaran lebih menarik. Sementara, lingkungan belajar yang kondusif membantu pemahaman materi. Kerjasama antara guru, sekolah, dan pihak terkait lainnya memang sangat akan membantu menjadikan pembelajaran IPS lebih efektif dan efisien dan bermakna bagi perkembangan siswa. Selanjutnya, artikel ketiga saya mengenai strategi guru dalam mengatasi kesulitan operasi perkalian bilangan bulat di sekolah dasar dari Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan. Permasalahan dalam artikel ini, yang pertama, selalu kalau di dalam MTK pasti anak-anak akan kesulitan memahami konsep dasar. Di dalam artikel ini, banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami hubungan antara perkalian dan penjumlahan berulang. Siswa juga sulit dalam menghafal tabel perkalian yang mengakibatkan rendahnya pemahaman konsep. Rendahnya juga partisipasi belajar saat proses belajar berlangsung, dan siswa juga kurang tertarik pada perkalian. Siswa jadi tidak fokus dan mudah teralihkan di dalam proses pembelajaran. Lalu ada juga minat dan motivasi siswa yang rendah. Siswa menunjukkan kurangnya partisipasi dan minat saat belajar kalian. Siswa kurang tertarik dan mudah teralihkan fokusnya, seperti tadi. Selanjutnya ada tantangan dalam penyampaian materi oleh guru. Seringkali guru menyampaikan materi ini terlalu cepat penyampaiannya, sehingga siswa tidak dapat memahami dan menguasai materi dengan baik. Lalu yang menjadi keterbatasan juga adalah keterbatasan waktu di dalam pembelajaran tersebut, sehingga penyampaian materi juga menjadi terhambat. Solusinya, yang pertama, strategi identifikasi kesulitan belajar, yang dimana bisa dilakukan dengan tes diagnostik untuk mengidentifikasi masalah belajar siswa, termasuk mengungkap miskonsepsinya, lalu observasi interaksi siswa untuk memahami perilaku dan kesulitan yang dihadapi siswa. Yang kedua, adanya pendekatan individual, memberikan bimbingan belajar tambahan dan penguatan positif pada siswa yang mengalami kesulitan. Kerjasama dengan orang tua untuk memastikan siswa mendapatkan dukungan di rumah. Yang ketiga, pembelajaran kelompok dengan tutor sebaya. Menerapkan pembelajaran kelompok di mana setiap siswa saling membantu dan menjelaskan konsep kepada teman sebayanya menggunakan bahasa sehari-harinya, ini akan sangat membantu siswa untuk memahami materi dan untuk meningkatkan pemahaman siswa juga. Lalu, pemanfaatan media pembelajaran. Menggunakan alat pembelajaran seperti media jarimatika dan video animasi, itu mempermudah pemahaman konsep perkalian. Lalu juga media pembelajaran yang konkret dapat membantu siswa mengalami konsep matematika secara langsung. 5. Ada penataan posisi diri siswa. Menata posisi diri siswa untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kinerja akademik. Lalu menempatkan siswa yang mengalami kesulitan di bagian depan kelas untuk memberikan perhatian ekstra. Apalagi bagi anak-anak yang memiliki rabun jauh, saya sendiri juga merasakan apabila ketika duduk di belakang, itu akan sangat kesulitan untuk melihat papan tulis dan melihat penjelasan dari guru. Sehingga anak-anak seperti itu harus diberikan perhatian ekstra dengan diberikan duduk di depan. Selanjutnya, metodologi
Di artikel 3 ini, yaitu penelitian dilakukan di SD swasta Mandiri Medan. Tipe penelitian ini berfokus pada studi kasus dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengintegrasikan metode wawancara guru dengan tinjauan literatur atau analisis pustaka. Wawancara dilakukan dengan 4 guru di kelas 3 yang mengajar matematika. Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model Miles and Huberman yang mencakup 3 tahapan utama. Yang pertama dari deduksi data yang melibatkan pemilihan elemen, kunci, fokus, dan abstraksi data yang relevan. Kedua, penyajian data yang menggabungkan beberapa informasi dari informan yang dapat disajikan. Dan ketiga, penarikan kesimpulan yang melibatkan penyusunan kesimpulan dengan menjelaskan proses pengumpulan data. Kesimpulan dari artikel terakhir saya ini yaitu proses identifikasi kesulitan belajar matematika pada perkalian penting untuk membantu siswa memahami konsep. Metode seperti teks diagnostik dan observasi interaksi siswa membantu guru mengenali kesulitan yang dihadapi oleh siswa. Tantangan utama meliputi kesulitan memahami konsep, kurangnya minat, dan keterbatasan waktu dapat diatasi dengan strategi efektif seperti pendekatan individual, pembelajaran kelompok, pemanfaatan media, dan penataan posisi duduk dapat meningkatkan pemahaman dan hasil belajar siswa. Serta menggunakan model media yang efisien dan efektif sesuai dengan waktu pembelajaran. Baik, terima kasih. Sekian dari pemaparan materi saya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, mungkin karena hari ini kita ada 10 yang tampil, maka saya akan menerima 1 pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Prof. Atau kalau tidak ada langsung aja siapa sih? Nah, tutupnya siapa?